Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Dalam pertemuan ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi resensi. Materi resensi ini sudah anak-anak dapatkan di bangku SMP. Jadi sebetulnya anak-anak sudah tahu atau materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Masih ingat anak-anak apa saja karya-karya yang diresensi? Tentu anak-anak masih ingat, yaitu sebuah karya baik berupa buku. Buku itu bisa berupa buku fiksi maupun non-fiksi, film, dan drama. Baik, anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi resensi itu, yaitu pertama, pengertian resensi, fungsi resensi, dan struktur penulisan dari resensi atau unsur-unsur dalam resensi. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu recensie, dan dari bahasa Latin recensio, yang berarti menimbang kembali atau memeriksa kembali, menimbang, dan menilai. Pada hakikatnya, resensi menjelaskan isi buku, baik kelebihan maupun kekurangan. Resensi bukanlah tulisan untuk menjual buku. Di sini tidak ada unsur sponsor atau pesan sponsor dalam resensi buku. Oleh karena itu, resensi yang baik hanya mengungkapkan pokok-pokok informasi yang dibaca oleh peresensi secara kritis. Berdasarkan uraian di atas, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa resensi diartikan sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Jadi di sini berdasarkan fakta yang ada di dalam buku tersebut. Di sini resensi harus menghindari unsur subjektivitas atau rasa senang dan rasa tidak senang terhadap karya tersebut. Di manakah resensi itu dimuat? Resensi itu biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, maupun media elektronik. Peresensi harus memiliki pengetahuan yang memadai, terutama yang berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi. Nah, itu tadi adalah pengertian dari resensi. Sudah jelas? Pelajaran kita yang kedua adalah fungsi dari resensi. Fungsi dari resensi ini dilihat dari mana fungsinya. Nah, kita tinjau dari penikmat dan pemakai dari resensi tersebut. Berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu pertama bagi penulis, kedua bagi penerbit, ketiga bagi penerbit media massa. Bagi penulis, untuk apakah resensi itu? Sebagai bahan umpan balik dan sarana mengenai buku yang ditulis.
atau saran-saran buku yang ditulis itu sebagai umpan balik. Yang kedua adalah bagi penerbit, meresensi buku berfungsi memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Buku itu bisa diterima di masyarakat atau tidak. Yang ketiga, buku itu resensi itu sebagai fungsi bagi penerbit media massa. Resensi buku bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam menguji suatu topik atau masalah. Selain itu, pembaca menggunakan resensi sebagai sumber informasi buku itu baik atau tidak baik, layak dibaca atau tidak layak. Jadi itu adalah fungsi dari resensi. Saya ulangi, resensi itu ada fungsinya ada 3 berdasarkan penikmat atau pemakainya. Yang pertama adalah bagi penulis, bagi penerbit media massa. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah unsur-unsur dari resensi atau struktur di dalam penulisan resensi. Resensi merupakan salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan-aturan penulisan. Aturan-aturan itu berdasarkan unsur-unsur pembangun resensi. Setiap media massa itu mempunyai pola yang berbeda-beda dalam menyajikan sebuah resensi. Akan tetapi dalam menulis itu harus mengandung unsur-unsur resensi tersebut atau unsur-unsur yang sudah ditentukan. Unsur-unsur dalam penulisan itu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, sekarang yang pertama adalah pendahuluan berupa judul resensi. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi atau judul itu mencakup isi secara keseluruhan isi buku. Berilah judul yang menarik agar orang lain penasaran dan mau membaca buku tersebut. Yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan ke titik-titik, cetakan ke berapa, dan jumlah halaman. Yang dimaksud jenis buku di sini adalah buku itu bisa buku fiksi maupun buku non fiksi. Kemudian cetakan ke itu biasanya ditulis ada bab. Di dalam buku itu ada cetakan buku itu bab plus halaman, jumlah halaman. Yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir peresensi, landasan berpikirnya. Bagian pendahuluan mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Itu merupakan pendahuluan. Yang kedua yaitu isi resensi. Itu tadi merupakan pendahuluan. Kemudian yang kedua ini adalah isinya. Isi resensi merupakan inti dari resensi tersebut. Berisi apa? Bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan dan kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Nah, kita bahas satu persatu. Sinopsis isi buku
dalam bagian presensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi itu buku-buku fiksi, presensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah, watak, latar, dan tokoh, sehingga orang lain penasaran ingin membacanya. Yang kedua adalah kelemahan dan keunggulan dari buku itu. Keunggulannya harus mengemukakan, penulis di sini kalau keunggulan harus mengemukakan hal-hal yang menarik dari buku tersebut. Kemudian juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Kekurangannya itu biasanya dari segi bahasanya. Itu bahasanya mudah dipahami atau sulit dipahami atau salah cetak. Itu dilakukan secara objektif. Nah, yang terakhir adalah penutup. Penutup biasanya berisi simpulan. Nah, penutup di dalam resensi buku ini berisi pemasaran peruntukan dan tujuan dari buku tersebut. Buku itu untuk siapa dan mengapa. Resensi juga mengemukakan simpulan secara keseluruhan dari buku yang beliau resensi. Juga himbauan-himbauan untuk pembacanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti Anda bisa di WA langsung atau lewat daring. Saya akhiri pembelajaran ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.